Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya, cultural studies untuk pemula. Nah, hari ini teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang sesuatu yang tentu sangat dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Budaya konsumsi. Nah, teman-teman, sebelum sampai pembicaraan kita tentang budaya konsumsi, pernahkah teman-teman membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu teman-teman butuhkan? Ya beli aja gitu, tapi ternyata kita nggak tahu yang dibutuhkan apa. Jadi setelah beli baru dicari-cari, ini saya memang butuh gitu. Misalnya teman-teman membeli sepatu baru, padahal di rumah masih ada 2 atau 3 set sepatu yang masih bagus. Atau teman-teman ngebet sekali untuk beli gadget yang baru, meskipun yang lama itu masih berfungsi dan masih bisa mencukupi kebutuhan kita dalam bermedia sosial, dalam bekerja. Atau mungkin teman-teman, saya pribadi juga pernah kok itu, ngikutin tren belanja online hanya karena kebetulan setiap bulannya ada diskon besar-besaran tuh di Shopee biasanya atau Tokopedia. Nah, ini loh teman-teman, kenapa kita sering terjebak dalam pola konsumsi gila-gilaan seperti itu. Mari kita bahas. Nah, pertanyaan pertamanya kan, apa itu budaya konsumsi? Dulu, kalau teman-teman ingat, mungkin pada saat masih kecil atau masih muda, kita kan membeli sesuatu karena fungsinya ya. Misalnya kita lapar nih, kita butuh makan kan, lalu kita beli makan. Ya, beli makanan untuk kita bisa bertahan hidup. Atau kita kedinginan, baju kita kotor semua, adapun baju yang bagus sudah tidak layak dipakai, maka kita beli pakaian baru untuk melindungi tubuh kita. Atau kita kehujanan, kalau kita tidak mau kepanasan, kehujanan, maka kita beli rumah untuk tempat tinggal. Jadi kita pada dasarnya sebelum masuk ke dalam satu budaya yang disebut sebagai budaya konsumsi, itu kan membeli sesuatu karena fungsinya. Namun sekarang konsumsi ternyata bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar. Konsumsi ternyata juga memuat tentang identitas, tentang gaya hidup, bahkan status sosial. Teman-teman, budaya konsumsi adalah kondisi di mana barang dan jasa itu tidak hanya dibeli untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi barang dan jasa dibeli untuk memenuhi keinginan kita, untuk memenuhi tuntutan status kita, untuk memenuhi atau memberikan kepuasan bagi emosional kita. Nah, itulah budaya konsumsi yang dimaksud oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis, di mana dia pernah mengatakan bahwa di era modern kita tidak hanya membeli barang, tapi kita juga membeli makna yang melekat pada barang tersebut. Sebuah tas itu bukan hanya tas, tetapi simbol status. Makanya kita tidak, kalau hanya sebuah tas, kita asal beli tas yang bisa menampung barang-barang kita. Tapi kalau kemudian beli tas yang Chanel atau Louis Vuitton, LV, nah itu simbol status kan. Mobil itu bukan hanya alat transportasi yang bisa mengantar kita dari satu tempat ke tempat lain, tapi ternyata merek itu penting, jadi penanda prestis, supaya bisa dilihat tetangga, teman. Inilah budaya konsumsi. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, apa yang mendorong kita untuk terus membeli, untuk terus mengkonsumsi makna, bahkan bukan mengkonsumsi bendanya? Kapitalisme jawabannya. Nah, di dunia kapitalis, produksi barang kan memang terus meningkat ya teman-teman. Untuk itu perusahaan harus menemukan cara agar orang terus membeli, meskipun orang-orang tidak benar-benar membutuhkan produk tersebut. Nah, lalu
ada beberapa cara bagaimana konsumsi itu terus didorong ya, terus disuburkan meskipun orang tidak membutuhkan barang ya. Tetapi kan memang perusahaan atau pabrik harus terus memproduksi ya. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama adalah lewat iklan dan branding. Iklan itu kan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual gaya hidup alias makna dari produk itu. Sehingga kita sebagai konsumen itu membeli parfum bukan karena bau wanginya parfum. Oke, itu juga salah satu, tetapi itu bukan yang utama. Tetapi justru kita membeli parfum karena kita ingin merasa elegan seperti model di iklan yang kita tonton. Persoalan yang sederhana seperti kopi misalnya, kita tidak membeli kopi mahal karena rasanya yang lebih nikmat daripada kopi yang dibeli di sebuah kafe kecil. Kita membeli kopi mahal karena kita ingin merasa menjadi bagian dari komunitas tertentu si penikmat kopi itu. Itu cara pertama. Cara keduanya lewat tren atau FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan gitulah. Nah, ini yang digunakan oleh perusahaan atau pabrik supaya kita memang tetap FOMO. Kita sering merasakan sebagai konsumen itu kayak harus mengikuti tren terus gitu, agar tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak dianggap lenyap tanpa eksistensi dalam kehidupan sosial. Sehingga produk yang viral atau yang hype itu seolah menuntut kita untuk memilikinya, karena kalau nggak memilikinya kita menjadi tidak ada. Fear of missing out, bahaya sekali. Yang ketiga, cara ketiga adalah dengan model planned obsolescence ya. Jadi artinya apa ya? Usia pakai gitu ya. Usia pakai dari produk yang dirancang itu memang pendek, jadi gampang rusak gitulah. Misalnya barang elektronik nih, planned obsolescence itu maksudnya dibikin dia direncanakan dari awal, dibikin itu hanya bisa digunakan dalam 2 atau 3 tahun saja, sehingga ketika barang itu rusak, usang, maka kita harus menggantinya dengan yang baru. Handphone yang masih bagus memang dibikin gimana caranya, bahkan kalaupun nggak rusak itu terasa atau terlihat tua, karena sistem operasi di dalam handphone itu tidak lagi didukung oleh si perusahaan penyedia handphone itu, sehingga mau nggak mau karena nggak bisa di-upgrade kita harus ganti handphone lagi gitu loh. Jadi ada semacam usia pendek yang direncanakan gitu loh ya. Atau yang keempat, cara yang lainnya adalah dengan kredit atau cicilan. Kita tahu itu, kita terjerat kan oleh kredit. Hampir semua orang sekarang terjerat oleh kredit karena semua barang semahal apapun seolah-olah bisa dicicil. Nah, jadi kita itu semacam membuat kita tertipu oleh kemampuan kita sendiri. Kita sebenarnya nggak mampu tuh beli mobil merek itu, atau membeli rumah dengan rumah dengan tipe semacam itu, atau membeli jam tangan ratusan, puluhan, belasan juta. Tapi kita memaksakan diri kita yang sebenarnya tidak mampu karena kita bisa mencicilnya. Jadi kita merasa mampu membeli sesuatu meskipun sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Nah, perkara yang berikutnya kan adalah bahwa kita itu membeli barang yang tidak kita butuhkan karena dalam banyak hal kita itu tidak sadar bahwa seolah-olah mengkonsumsi itu merupakan cara kita membangun identitas kita gitu. Jadi kita ingin dianggap ada dan dilihat seperti titik-titik ketika menggunakan pakaian tertentu misalnya. Jadi gampangnya begini, pakaian yang kita kenakan memang seolah-olah mencerminkan siapa kita. Mobil yang kita kendarai menunjukkan status sosial kita. Barang-barang yang kita miliki kemudian bisa menjadi simbol yang ingin kita tampakkan pada orang lain tentang keberhasilan, kebebasan, atau bahkan pemberontakan terhadap sebuah sistem. Seolah-olah kita pribadi yang bedani dalam bahasa Jawa.
Nah, Pierre Bourdieu, seorang sosiolog yang sudah kita bahas juga, mengatakan bahwa konsumsi adalah bagian dari distinction, ya, pembedaan atau cara kita membedakan diri dari orang lain, supaya kita menjadi lebih tegas untuk mengerti identitas kita dari kelas sosial yang berbeda, yang elit, yang bisa mengkonsumsi hal-hal yang berbeda, sehingga bisa menunjukkan posisi kita dalam masyarakat. Nah, di sini masalahnya, konsumsi itu sekarang kemudian sangat lekat menempel pada identitas. Nah, budaya konsumsi kemudian punya dampak, bukan hanya tentang bagaimana kita membentuk individu, tapi juga dampaknya luas banget. Dampaknya bisa dalam arti lingkungan, ya, karena kita tahu bahwa produksi massal kan menghasilkan limbah yang berlebih, dan tentu saja polusi juga meningkat. Atau tren fast fashion, ya, itu menyebabkan limbah tekstil kan, yang kemudian mencemari lingkungan. Belum lagi kalau kita bicara dampak psikologis, karena kemudian kita menjadi persona atau pribadi yang tidak pernah merasa puas. FOMO selalu, fear of missing out. Setelah membeli sesuatu, kita ingin beli yang baru lagi. Nah, konsumsi yang berlebihan ini kan bisa menyebabkan semacam kecanduan, ya, kecanduan belanja. Dan itu akan berakibat pada masalah finansial, berakibat pada depresi, ya kan, karena ada masalah ekonomi. Kemudian yang ketiga, ya, dampak lainnya adalah dampak sosial. Karena tekanan sosial untuk memiliki barang tertentu misalnya supaya dianggap sukses, ya, ini menjadikan kita seolah-olah tertekan gitu. Nah, kesenjangan antara yang bisa beli barang mewah dan yang tidak kan jadi kelihatan jelas, dan kita biasanya pasti akan memilih yang kelompok yang dimenangkan, yang punya barang-barang mewah. Nah, jadi begitu teman-teman, kita jadi tahu kan sekarang mengapa kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Ya, karena konsumsi bukan lagi sekedar bagaimana memenuhi kebutuhan, tapi juga tentang identitas, status sosial, dan kepuasan kita secara emosional. Dan parahnya kapitalisme lewat konstruksinya, lewat iklan, tren, dan adanya kemudahan dalam kredit itu juga semakin memperparah kondisi, ya, di mana budaya konsumsi semakin menjamur, mendalam, dan semakin kompleks, di mana setiap orang dituntut untuk membeli hal-hal yang sebenarnya kalau disadari tidak dibutuhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita keluar dari jebakan ini? Apakah mungkin kita hidup dengan lebih sadar tanpa terjebak pada budaya konsumsi? Nah, kita akan membahasnya nanti di video berikutnya, ya. Jadi pastikan teman-teman tetap mengikuti video ini setiap harinya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.